Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Iqra Channel yang berbahagia, di akhir zaman ini Islam akan menghadapi banyak sekali fitnah, termasuk berbagai upaya kaum kafir untuk menghancurkannya. Tetapi pada akhirnya Islam yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dijadikannya kaum muslimin sebagai khalifah di muka bumi ini. Itulah kekhalifahan terakhir yang akan dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah sebagai Imam Al-Mahdi. Pada masa itu umat Islam hanya punya dua pilihan: bergabung bersama Imam Al-Mahdi untuk berjuang memerangi kaum kafir, kaum musyrik dan kaum munafik, atau mereka akan tertarik menjadi pengikut Dajjal. Apa itu khalifah? Mengapa banyak orang takut kepada khalifah dan khilafah? Padahal khilafah tidak harus bertentangan dengan sistem pemerintahan yang sudah menerapkan ajaran Islam. Benarkah khilafah akan menghilangkan sistem pemerintahan yang sudah ada? Ini adalah isu utama yang selalu dipropagandakan oleh para pembenci Islam, yang tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan Islam. Sebenarnya bagi yang paham tentang khilafah, kita tidak perlu membenturkan ide khilafah dengan Pancasila, baik sebagai falsafah maupun sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bisa diwujudkan secara bersinergi dengan khilafah, karena Pancasila itu sendiri telah dirumuskan oleh para ulama. Seluruh silanya telah menggambarkan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan. Paling tidak ada argumentasi bahwa khilafah memang ada dan bisa bersinergi dengan sistem pemerintahan yang ada, dengan syarat bahwa khalifah atau orang yang memimpinnya harus mampu menegakkan syariat Islam, bukan hukum-hukum jahiliyah. Karena menegakkan hukum Allah adalah kewajiban setiap muslim, terutama bagi Amirul Mukminin. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ada tiga argumentasi tentang perbedaan khilafah dan khalifah. Pertama adalah secara makna. Dalam bahasa Arab, kata al-khilafah berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafah, yang artinya adalah mengganti, berkuasa atau yang datang belakangan. Isim fa'ilnya adalah khalifah, jamaknya adalah khulafa'u atau khalaifu. Kata khilafah dan khalifah tidak selalu bersama. Kata khalifah digunakan dalam Al-Quran antara lain dalam 3 ayat. Pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang menobatkan Nabi Adam sebagai khalifah. Kedua adalah dalam surat Shad ayat 26 yang menobatkan Nabi Daud sebagai khalifah. Dan yang ketiga yang lebih umum adalah dalam surat Al-An'am ayat 165 yang menobatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Artinya khilafah atau penguasa yang menerapkan syariat Islam bisa terwujud tanpa khilafah. Alasan kedua, bahwa khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW ada 12. Dalam hadis Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu amrun nas madiyan ma waliyahum 12 rajulan. Thumma taqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin khafiyat anni fasaltu abi madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kulluhum min Quraisy. Urusan manusia akan tetap berjalan lancar selagi mereka diperintah oleh 12 orang laki-laki atau pemimpin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata yang tidak dapat kudengar dengan jelas. Lalu aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ayahku menjawab, semuanya dari kalangan Quraisy. Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Dan apabila ditambah dengan khalifah kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan khalifah yang keenam adalah Nuruddin Mahmud Zanki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Adapun mereka yang 12 orang yang disebutkan dalam hadis itu seluruhnya berasal dari keturunan Quraisy. Mereka berkuasa dan berlaku adil. Berita gembira tentang kedatangan mereka itu telah disebutkan pula di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di antara mereka adalah Al-Mahdi, yang namanya sesuai dengan nama Rasulullah SAW dan kunyahnya sama dengan kunyah Nabi SAW. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Apabila Imam Al-Mahdi yang saat ini masih kita nantikan adalah khalifah ke-12, artinya khalifah ke-7 sampai khalifah ke-11 sudah terjadi dan Rasulullah SAW tidak menyebutkannya. Berarti bisa terjadi pada khalifah sedangkan mereka tidak menerapkan khilafah. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, dan Imam Nasai telah meriwayatkan melalui hadis Sa'id Ibnu Jamhan dari Safinah Maula Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-khilafatu ba'di 30 sanah thumma yakunu mulkan adudan. Kekhalifahan sesudahku berlangsung sampai 30 tahun, kemudian muncullah raja yang diktator. Alasan ketiga, khilafah terwujud atas janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam apabila mereka telah beriman dan beramal soleh. Kata khilafah yang lebih lengkap di dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-A'raf ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dengan mereka negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka, dan Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman dan sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Janji itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, Allah telah memilihnya untuk menempati kemuliaan yang ada di sisinya, maka urusannya dipegang oleh khalifah yang sesudahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dirapikannya kembali semua kesemrawutan sepeninggal Rasulullah SAW, dan seluruh jazirah Arabia berhasil disatukan kembali. Lalu ia mengirimkan sejumlah pasukan kaum muslim ke negeri Persia di bawah pimpinan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan sebagian negeri Persia dan banyak korban yang berjatuhan dari kalangan penduduknya. Ia mengirimkan pasukan lainnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan para amir yang mengikutinya menuju ke negeri Syam. Pasukan yang ketiga dikirimkannya menuju ke negeri Mesir di bawah pimpinan Amr ibn As. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran akan tetap dilakukan oleh umat Rasulullah SAW yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta kepada Islam. Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum
wala man khalafahum. Masih tetap akan ada segolongan umatku yang memperjuangkan perkara yang hak. Tiada membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka, dan tiada pula orang-orang yang menentang mereka sampai hari kiamat. Menurut riwayat yang lain disebutkan, hatta yati amrullah wa hum kadzalik, sampai datang perintah Allah atau hari kiamat sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu, memperjuangkan perkara hak. Di dalam riwayat lain disebutkan, hatta yuqatilu ad-dajjal, sampai mereka memerangi Dajjal. Di dalam riwayat lain disebutkan, hatta yanzila Isa bin Maryam wa hum zahirun, sampai Isa putra Maryam turun sedang mereka masih tetap berjuang. Semua riwayat ini berpredikat sahih, tiada pertentangan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada umat Islam jika umat Islam mau berjuang membela agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada umat Islam di dalam menegakkan kebenaran. Amin ya rabbal alamin.